Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eva Duyanti dengan NIM 2353374 dari kelas 4D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang berjudul Implementasi Logika Fuzzy untuk penilaian kelayakan beasiswa mahasiswa. Implementasi logika fuzzy untuk penilaian kelayakan beasiswa mahasiswa. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa C++. Saya memilih bahasa C++ karena mungkin menurut saya lebih mahir di C++ saja. Nah, sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, program ini saya buat bertujuan untuk menentukan kelayakan mahasiswa menerima beasiswa berdasarkan dua parameter utama. Yang pertama yaitu IPK mahasiswa, yang kedua yaitu penghasilan orang tua. Nah, kelayakan ini nantinya akan ditentukan dengan menggunakan logika fuzzy. Kenapa saya memilih logika fuzzy? Karena menurut saya logika fuzzy ini lebih mudah saja dan mampu menangani nilai-nilai yang tidak pasti atau bersifat linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi. Nah, struktur utama program saya sudah meringkas. Di sini ada ringkasan yang saya sudah buat. Program ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ini fuzzy membership function. Nah, fungsi ini mengubah nilai numerik IPK dan penghasilan tadi, menjadi nilai keanggotaan fuzzy antara 0 dan 0 hingga 1. Yang pertama, fuzzy IPK. Nah, jika IPK, kita lihat di sini ya, jika IPK kurang dari 2,5, maka keanggotaan sama dengan 0 itu dikategorikan rendah. Nah, jika IPK lebih dari 3,2, keanggotaan sama dengan 1 dikategorikan tinggi. Di antara 2,5 hingga 3,2 itu dihitung linear. Nah, di sini bagian penghasilan atau income. Nah, jika penghasilan lebih dari 5 juta, maka keanggotaan sama dengan 0 dikategorikan tinggi. Nah, jika penghasilan kurang dari 2 juta, keanggotaan sama dengan 1 yang berarti rendah. Nah, di antara 2 hingga 5 juta itu dihitung linear. Masuk ke inferensi fuzzy. Nah, fungsi inferensi IPK val dan income val itu ada di kode program saya. Nah, untuk menghitung nilai akhir fuzzy yang dituliskan Z, nilai fuzzy yang dituliskan Z. Nah, berdasarkan kombinasi keanggotaan IPK dan penghasilan. Nah, ada 4 aturan fuzzy. Yang pertama, IPK tinggi dan penghasilan rendah, kombinasi ya. Tadi kan berdasarkan kombinasi keanggotaan. Nah, jadi jika kombinasi IPK tinggi dan penghasilan rendah, maka nilai fuzzy Z ini tadi itu didapatkan sama dengan 80, itu dikategorikan layak. Nah, jika kombinasi IPK rendah dan penghasilan tinggi, kita mendapatkan nilai fuzzy sama dengan 20, itu dikategorikan tidak layak. Nah, kombinasi sedang, nilai fuzzy itu sama dengan 50. Nah, maka akan dikategorikan dipertimbangkan. Masuk ke penilaian kelayakan.
Nah, fungsi hasil kelayakan Z akan mengembalikan kategori nih sebagai berikut. Z tadi nilai fuzzy lebih dari 65 maka layak. Z lebih dari 40 maka dipertimbangkan. Z kurang 40 maka tidak layak. Nilai fuzzy itu kan menggunakan if then. Jika, maka, jika, maka. Nah, struktur data. Kita masuk ke struktur data. Penjelasan untuk program menyimpan hasil penilaian ke dalam struk penilaian. Jadi kita buka langsung aja kode program kita. Nah, di bagian sini ini struk penilaian. Struk penilaian bisa kita lihat di sini struk penilaian. Nah, program menyimpan hasil penilaian ke dalam struk penilaian sebagai berikut. Ya, IPK, penghasilan orang tua yang akan dimasukkan tadi, terus nilai fuzzy Z, kategori dan keterangan. Nah, semua riwayat ini disimpan dalam ini vektor penilaian riwayat yang ini. Nah, menu dalam kode program, saya menambahkan beberapa menu dalam kode program supaya tidak boring-boring amat. Nah, menu, ini bagian menu. Saya menambahkan ada 6 menu. Nah, di sini yang pertama kita lihat ada lihat kategori kelayakan beasiswa. Nah, ini nanti akan menampilkan aturan-aturan fuzzy secara table. Nah, ini nanti akan menghasilkan ini. Nah, jadi kita bisa melihat IPK mahasiswa seperti apa, penghasilan orang tua seperti apa, kelayakan seperti apa yang bakal dikategorikan layak, tidak layak, dan dipertimbangkan ini bisa dilihat. Terus saya juga saya pada menu kedua saya buat cek kelayakan beasiswa, input IPK dan penghasilan. Nah, ini kita nanti akan menginputkan IPK dan penghasilan orang tua, lalu sistem akan menampilkan hasil Z dan kategori hasil Z itu tadi adalah nilai fuzzy. Lalu sistem akan menyimpan secara otomatis riwayat yang sudah kita input itu tadi. Nah, yang ketiga ini ada keluar ya, itu untuk mengakhiri program. Yang keempat, menampilkan semua hasil, lihat riwayat penilaian. Nah, ini untuk menampilkan semua hasil sebelumnya. Jadi riwayat yang telah kita masukkan tadi kita bisa lihat semuanya. Tetapi di kode program saya hanya tersimpan ketika program nyala. Nah, ketika program itu sudah keluar, maka riwayat yang disimpan oleh sistem tadi itu akan hilang. Terus yang kelima ini adalah bantuan penggunaan. Ini untuk panduan cara memakai program. Dan yang keenam itu tentang program. Nah, informasi pembuat dan fitur program saja. Nah, kita coba langsung proses inputnya ya. Sebentar. Di sini kita klik build and run. Kita run aja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini keluar, kita perbesar saja ya. Di sini sudah keluar implementasi. Ini judul implementasi logika fuzzy untuk penilaian kelayakan penerimaan beasiswa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, disusun oleh Eva Duyanti, NIM 235337794, kelas 4D Teknik Informatika. Nah, menunya sudah keluar. Cuman di sini ada yang salah, tapi tidak apa. Di sini 1 sampai 6 ya. Di sininya belum diubah. Nanti kita ubah saja kalau gitu. Yang pertama, kita lihat menu yang pertama ya. 1.
ini langsung kita pilih. Jadi terserah Anda mau milih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tinggal pilih. Nah, dia keluar tabel yang kita masukkan di dalam program tadi, ini keluar di output ini. Nah, kita bisa melihat kurang dari 2,5 itu sama dengan rendah, rendah, rendah. Ini adalah kategorinya, dan ini ya bisa dipahami, mudah dipahami ya. Nah, untuk kembali ke menu, kita tinggal klik Y or not, Y or N. Jadi ini yes or no, cuman disingkat aja jadi Y garing N. Kita kembali ke menu ya, Y. Kembali ke menu. Nah, untuk kita masuk ke menu kedua, cek kelayakan beasiswa, input IPK dan penghasilan. Klik 2, langsung enter. Nah, masukkan IPK mahasiswa. Kita coba yang pertama dulu, kita masukkan ini langsung saja. Misal IPK 3,6. 3,6 gitu aja bisa. Nanti sistem langsung mengubahnya sendiri. Nah, masukkan penghasilan orang tua per bulan. Contohnya ini ada contoh, bisa dituliskan 1,9 atau nih secara lengkap rupiah, secara lengkap rupiahnya. Kita masukkan misal 1,8, lebih cepat aja ya, 1,8 juta. Nah, hasil penilaian, nanti akan keluar hasil penilaian. IPK 3,60. Nah, sistem langsung mengubah itu secara otomatis. Saya tadi hanya memasukkan 3,6, tetapi sistem sudah mengubahnya secara otomatis menjadi 3,60. Nah, penghasilan saya tadi cuma memasukkan 3,8, maka sistem langsung mengubahnya menjadi bentuk juta. Nah, nilai akhir Fazi itu 80. Saya tadi sudah menjelaskan Z itu adalah nilai Fazi. Nah, terus kategori kelayakan itu sama dengan layak. Karena tadi apa? Kalau 80 itu layak ya, termasuk layak ya. Nah, kategori keterangan. Nah, ini di sini saya tambahkan keterangan, IPK Anda tinggi dan penghasilan orang tua rendah. Anda layak menerima beasiswa. Jadi ada keterangannya di paling bawah. Untuk mempermudah pengguna memahami. Kita masuk ke menu lagi, kita klik D. Kita masuk ke bagian 2, kita coba lagi input untuk nilai Fazi yang lain ya. Nah, kita masukkan, misal kita mau masukkan 3,0. Ini IPK misal 3,0 ya. Lalu penghasilan 3,5 misal. Nah, ini kita bisa dapatkan nilai akhir Fazi. Nilai Fazi itu 54,09. Kalau tadi 80 ya, 80 pas. Nah, ini kategori kelayakannya dipertimbangkan. Nah, keterangan, ada keterangannya. Keterangannya berbeda dari yang tadi. IPK dan penghasilan Anda dalam kategori sedang. Status Anda dipertimbangkan. Mohon tunggu keputusan seleksi maksimal 7 hari kerja. Jadi ini masih mengambang karena ini dipertimbangkan. Kita lanjut ini kan kita sudah mendapatkan 2 nilai Fazi ya, yaitu layak dan dipertimbangkan. Selanjutnya kita coba lagi menginputkan untuk mendapatkan nilai Fazi yang ketiga. Masuk ke bagian menu kedua. Nah, kita coba masuk misal 2,3. Ini nilai IPK rendah ya. Nah, untuk penghasilan misal 6 juta. Nah, hasil penilaian, nilai akhir Fazi itu 20. Nah, kategori kelayakan itu tidak layak. Nah, keterangan IPK Anda rendah atau penghasilan orang tua tinggi. Anda tidak layak menerima beasiswa pada tahap ini. Jadi begitu, sistem sudah membaca dan menghitungnya secara otomatis. Jadi mempermudah pengguna untuk melihat hasil dari mahasiswa tanpa repot lagi. Dan di sini kita bisa melihat kategori kelayakan beasiswa. Jadi kita mudah untuk
mengoreksinya. Kita masuk ke menu yang lain ya. Coba kita ini sebenarnya kode program tentang Fuzzy sudah selesai saya jelaskan, tapi saya mau memperlihatkan menu yang lain. Kita klik Y, terus jangan klik 3 karena itu adalah keluar, itu akan mengakhiri program. Kita klik coba 4 untuk lihat riwayat penilaian ya. Jadi nanti riwayatnya akan tersimpan. Apakah benar? Kita klik 4. Nah, ini riwayat yang sudah tersimpan. Nah, ini tadi kan kita masukkan 3,6, 1,8 nih. Layak, dipertimbangkan, tidak layak. Itu tersimpan semua oleh sistem. Namun ketika program ini di-close, diakhiri, itu akan hilang. Jadi riwayat penilaian ini hanya berlaku ketika kode program nyala saja itu. Jadi ketika sudah di-out, sudah selesai, nah itu akan hilang. Kita masuk ke yang kelima. Ini bantuan pengguna, menu bantuan pengguna. Jadi ini tata cara untuk ya menggunakan kode program ini. Ya seperti itu, bantuan pengguna, pilih menu, cek kelayakan, dan seperti itu. Seperti kayak tadi saya. Terus kita klik Y. Kita coba klik 6 ya, bagian 6. Ini yang 1 sampai 7 ini belum saya ganti. Nah, ini tentang program. Tugas kecerdasan buatan ini dibuat oleh Faduyanti, NIM lengkap versi 1.0, fitur input IPK, penghasilan, penilaian Fuzzy, riwayat, bantuan. Kita klik Y. Kita klik 3 untuk keluar. Ini menu 3. Nah, sudah. Program selesai. Terima kasih dan tetap semangat ya. Saya membuatnya seperti itu. Untuk menyemangati ya. Nah, jadi begitu untuk kode program saya. Ini yang kita bahas tadi ya, IPK file dan income file. Ya, sudah. Baik, sekian presentasi penjelasan dari kode program yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang mengenakan. Saya masih belajar, jadi mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih Bu Dia. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.